Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sumu tasihhu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah umur yang panjang serta sehat badan, dan kita kembali bersyukur kepada Allah atas dipertemukannya kembali kita di dalam bulan yang suci penuh maghfirah dan ampunan ini, yaitu bulan Ramadan di tahun 1440 Hijriah. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah terlimpah terhatur kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan berkat beliau kita terlahir ke muka bumi ini untuk dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana adalah salah satunya dengan mengerjakan puasa yang hukumnya wajib di bulan Ramadan. Di kesempatan yang penuh dengan maghfirah ini, saya berkeinginan untuk kembali mengingatkan kepada kita semua tentang adanya 3 tingkatan bagi orang yang melakukan puasa. Menurut Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Kaum shaimin rahimakumullah. Istilah puasa dalam bahasa Arab disebut as-siyam atau as-shaum, yang berarti menahan. Sedangkan menurut Imam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i dalam kitabnya yang bernama Fathul Qorib, bahwa berpuasa adalah menahan dari segala hal yang membatalkan puasa dengan niat tertentu pada seluruh atau tiap-tiap hari yang dapat dibuat berpuasa oleh orang-orang Islam yang sehat dan suci dari haid dan nifas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang tadi sudah kami sampaikan di awal, yang artinya wallahu a'lam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa seperti mana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ayat tersebut berisikan tentang seruan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Setelah kita mengetahui pengertian dan hukum puasa Ramadan, maka kita juga harus tahu tingkatan orang berpuasa. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menerangkan tingkatan dalam berpuasa, yaitu yang pertama saumul umum, kemudian yang kedua dengan istilah saumul khusus, dan yang ketiga adalah saumul khususil khusus. Ketiganya bagaikan tingkatan tangga yang menarik orang berpuasa agar bisa mencapai tingkatan yang khususil khusus. Kaum shaimin hafizakumullah wa rahimakumullah. Tingkatan yang pertama ialah puasa bagi orang awam. Puasa level pertama disebut sebagai shaumul umum atau puasanya orang awam. Level puasa ini adalah yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang atau sudah menjadi kebiasaan umum. Biasa-biasa saja
atau mungkin kalau dinilai atau di scoring, nilainya, istilah nilai yang pertama itu adalah good. Kemudian nilai tersebut tentu di bawah level daripada very good, apalagi excellent. Praktik puasa yang dilakukan di level ini sebatas hanya menahan haus dan lapar, serta hal-hal lain yang membatalkan puasa secara syariat atau hukum Islam. Kemudian yang kedua, puasanya orang khusus. Disebut sebagai saumul khusus atau puasanya orang-orang spesial. Level ini nilainya di atas daripada good, yaitu very good. Mereka berpuasa lebih dari sekedar hanya untuk menahan haus, lapar, dan hal-hal yang membatalkan. Akan tetapi mereka juga berpuasa untuk menahan pendengaran mereka, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan segala anggota badannya dari segala perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya bukan saja hanya menahan diri dari mengunyah, tapi juga menahan diri dari menggunjing, bergosip, apalagi memfitnah. Kalau zaman sekarang mungkin bisa diistilahkan juga dengan menahan jari-jari untuk tidak menyebarkan berita-berita bohong, atau istilah lainnya adalah hoax. Kemudian yang ketiga, puasa orang super khusus. Ini level yang paling tinggi menurut klasifikasi Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Disebut saumul khususil khusus. Inilah praktik puasanya orang-orang istimewa dengan predikat atau scoring excellent. Mereka tidak saja menahan diri dari maksiat, tapi juga menahan hatinya dari keraguan akan hal-hal keakhiratan, menahan pikirannya dari masalah duniawi, serta menjaga diri dari berpikir kepada selain Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Standar batalnya puasa bagi mereka sangat tinggi, yaitu apabila terbersit di dalam hatinya atau pikirannya tentang selain Allah, seperti cenderung misalnya memikirkan harta dan kekayaan dunia. Bahkan menurut kelompok ketiga ini, puasa dapat terkurangi nilainya dan bahkan dianggap mereka batal apabila di dalam hati tersirat keraguan, meskipun sedikit saja, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Puasa kategori level ketiga ini adalah puasanya para anbiya, siddiqin, dan muqarrabin. Sementara di level kedua adalah puasanya orang-orang saleh. Lantas sudah berada di tingkat manakah puasa kita selama ini? Kaum shaimin hafizakumullah wa rahimakumullah. Upaya daripada Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad Al-Ghazali mengklasifikasikan orang berpuasa ke dalam 3 level tersebut tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah agar kita yang setiap tahun berpuasa Ramadan bisa menapaki tangga-tangga lebih tinggi dalam kualitas ibadah puasanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya, bantuannya kepada kita agar dapat meningkatkan kualitas puasa yang kita tunaikan di tahun ini dan di tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.